biarlah akan bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Kami sangat menyadari keterbatasan kami sebagai manusia. Sekalipun berulang-ulang firman-Mu diberitakan, tapi kami kadang-kadang tidak paham, atau kalau kami paham sekalipun, kami jarang untuk melakukannya dengan baik. Kami menyadari bahwa hanya Tuhanlah yang mampu menolong kami untuk melakukan itu semua. Karena itu kami buka hati kami kepadamu, Tuhan, tolong kami. Jauhkanlah penggoda pencobaan dan biarlah di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, di kesempatan hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023, GEMIT menetapkan bulan Agustus sebagai bulan kebangsaan. Dan karena itu sepanjang bulan Agustus kita belajar hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan. Dan untuk hari ini tema kita adalah hidup sebagai hamba Allah. Hidup sebagai hamba Allah. Pembacaannya terambil dari surat pertama Petrus pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Pertama Petrus pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Sejemput jemaat Tuhan berdiri. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu saudara-saudara, shalom. Aduh, kuat sedikit. Shalom. Selamat pagi. Ada sukacita. Puji Tuhan. Memang kita ada masalah tapi tetap mesti bersukacita. Karena sukacita itu adalah sikap kita terhadap keadaan. Baik itu baik keadaannya maupun tidak baik keadaannya. Hari ini saudara-saudara, kita akan belajar di bawah satu terang tema, yaitu hidup sebagai hamba Allah. Hidup sebagai hamba Allah. Di awal dari khotbah ini saya ingin sampaikan kepada kita saudara-saudara bahwa tidak gampang jadi hamba. Tidak gampang jadi hamba. Kenapa saudara-saudara? Kadang-kadang kita rasa mau lari saja kalau kita merasa diri jadi hamba. Itu tertekan sekali. Apalagi kalau tuan kita, majikan kita itu dia terlampau semena-mena untuk kita. Tetapi pada sisi yang lain tidak gampang juga jadi hamba ketika majikan itu baik. Oh ini hamba dong, ini ketika majikan baik dia kira dia yang tuan. Kita juga repot itu, tidak gampang berubah itu terlalu cepat ketika hatinya, dadanya tidak kuat itu. Tagal majikan baik, urus dia baik-baik, semua baik-baik.
Dia pikir dia yang Tuhan. Tidak ada lagi beda. Termasuk juga hamba Tuhan. Termasuk juga hamba Tuhan. Waktu itu hari dia masih di Soeko, orang belum kenal dia itu. Dia kelihatan rendah hati sekali. Baik sekali. Tapi ketika Tuhan izinkan untuk menjadi lebih lagi diberi kepercayaan, bisa saja kemuliaan Allah itu dirampas menjadi kemuliaan diri. Membawa orang pada dirinya dan tidak membawa orang kepada Tuhan. Atau di kalangan ASN biasa sebut diri sebagai abdi, hamba. Pak, kami ini bukan siapa-siapa, kami ini hamba masyarakat. Kadang-kadang orang bikin Tuhan bukan hamba. Karena itu tidak gampang menjadi hamba. Saya kira ini pelajaran yang baik di tengah-tengah pergumulan kita sebagai hamba Allah, tetapi juga sebagai bagian dalam perjalanan hidup berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara, beberapa saat setelah Kaisar Nero membakar kota Roma, ini terjadi sesuatu yang serius sekali. Kenapa? Karena penganiayaan pertama mulai ada di situ. Orang-orang Kristen justru dituduh sebagai yang membakar kota itu. Mereka bukan siapa-siapa di situ, saudara-saudara, tetapi harus menjadi bagian di mana dituduh sebagai yang mengacaukan kota itu, membakar. Petrus menulis surat ini, saudara-saudara, kepada para budak, kepada para hamba, kepada mereka yang disebut sebagai orang-orang kecil dan jumlah mereka sebenarnya sangat banyak. Di tengah-tengah jemaat mula-mula itu jumlah orang-orang yang sebagai hamba itu sangat banyak. Perbudakan itu, saudara-saudara, dimulai ketika Romawi menaklukkan banyak wilayah dan para budak itu adalah tawanan perang. Jadi setelah Roma menaklukkan banyak wilayah, orang-orang yang tawanan perang itu kemudian dijadikan budak. Saudara bisa bayangkan, saudara-saudara, bahwa mereka yang kemudian dijadikan budak karena sudah tawanan perang lagi jadi budak, mereka tidak diizinkan untuk menikah. Menikah tidak boleh. Tetapi hidup sebagai suami istri boleh. Jadi tidak menikah secara sah, resmi, agama, negara tidak. Tapi hidup sebagai suami istri boleh. Kepentingan politisnya adalah anak-anak yang dilahirkan itu kemudian jadi budak lagi. Nah, ini kekar mana kok? Dari 3 penjelasan di awal ini, pertama, orang lain yang bakar, orang lain yang bikin kacau, orang lain yang dituduh. Saudara mau begitu? Bukan kita punya kesalahan, tapi kita yang dituduh. Kita jadi tawanan perang, tidak berdaya apa-apa terhadap kebijakan. Tetapi yang ketiga ini pertanyaan menarik ini. Tidak diizinkan nikah, tapi hidup sebagai suami istri boleh. Setuju kok? Kenapa saudara lihat saya? Tidak usah menikah, yang penting kita dua ke suami istri. Oh itu ke karmana kok. Tapi saudara-saudara, itu dilemanya. Saudara-saudara, dalam hukum Romawi, budak itu bukan manusia. Budak bukan manusia. Budak itu barang. Budak hanya sama harga dengan barang. Sekalipun budak itu manusia, tapi dia tidak pernah dianggap sebagai manusia. Dia hanya barang yang akan melengkapi kepentingan dan keperluan para tuan. Sangat tidak berharga. Itu kondisinya kira-kira begitu. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam kondisi yang demikian itu tiba-tiba kekristenan maju, kekristenan masuk di situ, dan saya kira ini posisi yang dilematis sekali. Kenapa? Karena kekristenan kemudian memperkenalkan sebuah hubungan yang baru, sebuah sikap yang baru, dan sebuah teladan yang baru. Sebuah sikap yang baru, hubungan yang baru, dan sebuah teladan yang baru. Kenapa saya sebut ini, saudara? Karena kekristenan mengajarkan tentang kesetaraan.
Tidak boleh ada hamba, tidak boleh ada Tuhan. Kita setara di hadapan Tuhan. Ini sangat provokatif dalam situasi itu, saudara. Kenapa? Karena kalau seorang budak dipaksa bersama satu posisi dengan tuannya, maka itu bisa saja menjadi sebuah alasan untuk para budak tidak lagi mau bekerja. Mereka tidak mau bekerja dengan baik. Kok sama, kita sudah setara. Rupa-rupanya saudara bahwa martabat baru yang ditawarkan oleh kekristenan sebagai sahabat dan bukan budak atau tuan. Martabat baru ini diangkat dari barang tadi menjadi manusia. Itu membuat banyak sekali budak memberontak waktu itu. Jadi sangat dilematis. Pada satu titik kekristenan mengajarkan, ingat, secara sosial ada yang tuan, ada yang budak, tapi kamu tuh setara. Justru karena hati yang tidak kuat itu banyak yang memberontak, banyak yang tidak mau kerja, banyak yang macam-macam dia punya sikap. Sekali lagi ini sesuatu yang sangat dilematis. Lalu kita membaca teks ini saudara-saudara yang mengantarkan kita di awal dari ayat 11 dia kasih tahu. Saudara-saudara, kamu itu jaga baik-baik supaya jangan hidup menurut keinginan daging. Saya mengajak kita untuk melihat keinginan-keinginan daging yang melawan jiwa itu seperti yang digambarkan oleh Rasul Paulus dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Saya baca saja beberapa bagian ini yang disebut sebagai keinginan daging. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Ini yang digambarkan sebagai keinginan-keinginan daging. Pembacaan tadi kasih ingat, kamu tidak boleh seperti itu. Engkau harus menahan dirimu terhadap hal-hal itu. Engkau tidak boleh diperbudak oleh hal-hal itu. Kenapa? Dia jelaskan. Kenapa engkau tidak boleh melakukan hal itu? Karena kamu adalah pendatang. Kalau kamu adalah perantau. Pengertian yang dimaksudkan dalam teks itu sangat berkaitan. Perantau atau pendatang adalah orang yang menetap sementara di satu tempat dan tempat tinggalnya sesungguhnya bukan di situ, tapi ada di tempat lain. Penjelasannya hanya begitu. Tapi dia punya nuansa yang lebih kuat karena punya kaitan dengan perjanjian lama, di mana pengembaraan bangsa Israel di padang gurun. Mereka berkemah dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Tempat tinggal mereka bukan di situ. Mereka menuju ke Kanaan. Karena itu kamu harus menahan dirimu dari hal-hal itu supaya kamu bisa masuk sampai ke tanah Kanaan. Ini nasihat yang penting bagi mereka. Karena saudara-saudara, kejahatan yang biasa terekspos itu lebih banyak disoroti adalah yang terjadi di kelas menengah ke atas. Yang di kelas ekonomi itu orang seringkali tidak terlalu taruh perhatian, tapi di situ terjadi itu hal yang sangat banyak. Yang tadi berkaitan dengan keinginan-keinginan daging itu kalau terjadi di kelas menengah ke atas gampang disoroti, semua media kasih tahu. Tapi yang terjadi di kelas ekonomi itu terlalu banyak. Tapi siapa peduli? Orang juga tidak peduli dengan itu.
Karena itu nasihat ini ditujukan kepada mereka yang petik tadi disebutkan sebagai mereka yang ada di kelas ekonomi. Menahan dirimu terhadap halal. Tidak boleh. Kedua, saudara-saudara, kenapa harus tahan diri di situ? Gereja mula-mula hidup di bawah tekanan dan tuduhan-tuduhan. Jemaat-jemaat orang-orang kecil ini hidup di bawah tekanan dan tuduhan-tuduhan. Dan satu-satunya cara untuk membuat tuduhan itu menjadi tidak terbukti adalah kamu harus melakukan yang benar. Supaya tuduhan-tuduhan itu tidak terbukti atasmu, engkau harus melakukan yang benar. Dorang tuduh apa? Bukan sekadar soal bakar kota Roma. Tapi tuduhan-tuduhan ini serius. Orang Kristen dituduh hidup dengan tidak bermoral. Karena itu engkau harus menunjukkan bahwa kehidupanmu bermoral. Orang Kristen dituduh melakukan hubungan seks antara sesama saudara. Kakak, adik, orang tua, anak. Apalagi ipar-ipar. Kamu harus menunjukkan hidup yang benar supaya tuduhan itu tidak terbukti atasmu. Mereka dituduh merusak perdagangan. Dengan diakonia. Ini orang yang merusak ini perdagangan ini. Orang cari uang malu suruh kau bagi-bagi karena kasih. Mereka dituduh merusak hubungan kekeluargaan. Mereka dituduh menghasut budak untuk melawan tuannya, membenci sesamanya, dan tidak setia kepada kaisar. Ini tuduhan-tuduhan serius yang diberikan kepada jemaat mula-mula, para budak, orang-orang kecil waktu itu. Karena itu nasihat ini penting, kamu tidak boleh hidup menurut hawa nafsu. Tidak boleh hidup menurut apa yang menjadi tuntutan kedagingan. Orang yang tidak mengenal Tuhan Allah. Tunjukkanlah. Pasti refleksinya ringan. Kalau saudara dituduh hari ini melakukan sesuatu, ya lakukan saja yang benar. Tidak usah berbantah-bantah. Tidak usah bikin apa kok klarifikasi di Facebook. Kadang-kadang orang omong kita itu kita jengkel. Tapi tidak usah tulis bilang di Facebook bilang, kalau tidak tahu tentang saya jangan omong ke tahu-tahu. Karena setan paling suka orang yang tidak tahu apa-apa tapi omong ke tahu-tahu. Tidak usah begitu. Lakukan saja sesuatu dengan benar. Itu tuduhan menjadi palsu bagi. Tapi memang ke jengkel juang. Kita suami istri ini, kalau tiba-tiba istri kita datang tidak mau makan karena badan kurang enak, terus istri bilang, "Pak, siap tuh makan." "Wih, tadi ke mana kok perut?" Tadi makan di siapa? Di mana? Bikin apa? Itu istri saya om begitu tuh, kita mau cek ke dia. Apalagi kalau orang lain. Tapi ya ini harus berjuang melawan itu. Saudara pernah dituduh kok tidak? Pernah kok? Tetangga tuduh saudara pernah. Ini ayam nih hilang nih pasti gara-gara Pak Menobe ini. Wih itu rasa tidak. Tapi ya. Nah baik saudara-saudara. Lalu kemudian pembacaan itu. Pembacaan yang tadi kita baca mengarahkan kita kepada 3 tanggung jawab dulu. Walaupun itu orang-orang kecil, mereka para budak, tapi mereka harus bertanggung jawab paling tidak untuk 3 hal ini. 1, mereka harus bertanggung jawab sebagai orang, tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Jadi orang Kristen itu mesti bertanggung jawab sebagai warga negara. Salah satu tanggung jawab itu adalah mereka harus hormat dan loyal terhadap negara. Karena apa? Karena Tuhan Allah. Pembacaan tadi mengatakan, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Itu tanggung jawab sebagai warga negara. Tunduk kepada lembaga-lembaga pemerintah.
Saya kira jelas sebenarnya tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Tuhan. Tapi sekarang sikap kita menjadi penting. Dalam nasihat Rasul Paulus kepada Timotius dia bilang, berdoalah bagi para pemimpin. Itu bagian dari tanda hormat. Kenapa? Mungkin ini pemimpin ini baik-baik saja. Tapi setelah dia ada di puncak, dia sudah jadi bupati, ke wali kota, ke gubernur, ke presiden. Dia dikelilingi oleh banyak sekali kepentingan. Kepentingan dari keluarga, tim sukses, ring 1, ring 2, ring 3. Saudara di kampung dong pun kepentingan di sini. Jadi tempat di mana dia duduk itu jadi licin sekali. Berdoalah supaya dia jangan tergelincir di tempat yang licin itu. Kenapa? Karena dia akan mengambil kebijakan bagi semua orang termasuk kita. Karena itu berdoalah bagi mereka. Tunduklah kepada mereka. Itu nasihat pertama. Kewajiban orang Kristen sebagai warga negara adalah tunduk kepada lembaga-lembaga pemerintah. Kepada raja. Kepada para wali yang ditugaskan untuk 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kedua, tanggung jawab orang Kristen sebagai orang yang merdeka. Jadi tanggung jawab sebagai warga negara sudah. Tetapi tanggung jawab orang Kristen sebagai orang yang merdeka. Karena kita bicara dalam konteks bulan kebangsaan. Maka saya ingin menegaskan kepada kita dua hal. Kita merdeka karena kita sudah ditebus oleh Tuhan. Tetapi yang kedua, kita sudah merdeka. Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa kepada kita diberikan ini kemerdekaan. Masih ada yang hafal, bisa hafal ini UUD 45 kalau masih ada. Nanti saya kasih sepeda. Sepeda rusak. Tapi intinya kita dapat bahwa kita punya kemerdekaan ini Tuhan Allah berikan kepada kita. Lalu apa pesan moralnya? Pesan moralnya begini. Ketika kamu sudah merdeka, maka hai orang-orang Kristen, engkau mesti bebas untuk melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang engkau mau. Bebas untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Apa yang seharusnya menurut Tuhan, bukan apa yang seharusnya menurut kita. Dalam negara yang sudah merdeka, lakukanlah apa yang harus kamu lakukan sebagai bagian dari yang Tuhan mau. Itu tanda benar. Bukan apa yang kita mau. Supaya kasih karunia tidak dimanfaatkan. Kemerdekaan, kebebasan tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang kedagingan tadi, yang memuaskan diri sendiri, kepentingan diri sendiri dan kelompok. Semua yang berpusat pada diri tidak terjadi. Karena apa? Kita melakukan seperti yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Kadang-kadang karena orang tidak tahu tentang kekristenan, saya punya channel itu ada yang komen begini. Lah tidak usah, berbuat dosa saja. Tuhan itu kan maha pengampun, buat dosa saja. Kampun Tuhan kan pengampun. Saya bilang memang orang kalau tidak mengerti ini begini. Tapi saya juga tidak balas dia. Tuhan yang mengampuni kita, yang memerdekakan kita, bukan kasih kesempatan kita untuk suka-suka hati melakukan yang kita mau. Tapi untuk merdeka, bebas melakukan apa yang Tuhan mau. Atau yang kedua, saudara, kita kan tidak berjuang lagi dalam perang, toh. Kita tidak lagi perang lawan Belanda, ko Jepang, ko mana. Biasanya orang bilang kita mengisi kemerdekaan. Mengisi kemerdekaan. Perjuangan kita hari ini adalah kita harus pastikan saudara-saudara bahwa tidak boleh lagi ada orang Kristen yang bodoh. Tidak boleh. Tidak boleh lagi ada orang Kristen bodoh. Tidak boleh lagi ada orang-orang Kristen yang miskin. Tidak boleh. Tidak boleh ada orang Kristen yang menekan, menghancurkan.
orang lain. Tidak boleh. 2-3 minggu lalu saya bikin sebuah pernyataan. Saya bilang begini. Orang yang beriman pura-pura adalah orang yang tidak mengisi otaknya dengan ilmu. Yang tidak bekerja dengan tangan dan kesempatan yang Tuhan berikan. Tetapi selalu berdoa minta berkat. Itu iman pura-pura. Tidak belajar ku isi otak. Tidak bekerja dengan tangan dan tenaga yang Tuhan kasih. Kesempatan Tuhan sudah kasih merdeka ini. Tidak bekerja tapi tiap hari Tuhan, kiranya Engkau berkati aku berlimpah-limpah. Itu sama kayak yang anak muda dong, kau tiap hari hanya judi mabok. Tapi bikin status bilang semua akan indah pada waktunya. Iya, waktu kita dipanggil ke rumah Bapa. Tidak boleh. Harus diisi. Tuhan perhatikan burung. Burung apa lagi? Burung pipit toh? Tapi tidak melemparkan gandum ke dalam sangkarnya. Itu burung mesti keluar dari sangkar dan cari itu makanan di ladang-ladang. Itu resiko kena fiti. Tapi dia mesti keluar. Amin toh? Itu yang kedua. Bebas untuk melakukan yang Tuhan mau. Ketiga, tanggung jawab orang Kristen sebagai hamba Allah. Saya bicara dulu tanggung jawab. Nanti itu apa yang akan kita lakukan. Tanggung jawab kita sebagai hamba Allah adalah hormat semua orang. Hormat semua orang. Mau marah dia, kau jengkel dia, tetap ketemu hormat. Kita nih yang kadang-kadang mau dihormati duluan. Salah kok kalau misalnya kita tegur orang duluan, itu salah kok. Ketemu orang satu, shalom. Jadi sebentar pulang dari sini, saudara makan di sebelah itu. Dekat pintu. Supaya satu masuk bilang shalom. Terus domba korek bilang, tahu dia kenapa. Tapi yang penting saudara tegur dulu. Ini suami istri itu tidak bertegur sapa. Ipar-ipar juga tidak bertegur sapa. Hei, belajar tegur orang. Bangun pagi-pagi, lihat suami, lihat istri, tegur dia. Shalom papa, kemana tidur tadi malam? Kas habis berapa pohon? Tegur dia. Tegur juga anak-anak, orang tua juga tegur juga. Begitu toh. Jangan pusing. Kita ini kadang-kadang bangun bukan dengan hati dan muka yang berseri-seri. Bangun dan bangun langsung pikir tahu ini petugas koperasi datang jam berapa. Lupa tahan itu. Datang bertegur dia, kau jangan datang-datang di sini. Harus tegurlah. Kita pun tidak baik satu ini saudara-saudara. Kadang-kadang kita yang rasa agak sedikit lebih tua, lebih kakak, lebih maju, lebih apa. Kita rindu kita ditegur duluan. Jangan, ini nasihat baik ini. Rendahkan diri. Saya sebentar turun ini saya tegur semua orang nanti. Supaya khotbah ini betul-betul jalan. Ada orang yang marah-marah deh saya dong ketemu saya tuh agak aneh. Karena dorang ketemu pas kita jalan dari sana, dia dari sini, dia langsung saya, oh iya nanti. Saya tunggu dia baru saya bilang, woi shalom. Tidak apa-apa, kasih tahu saja. Tegur itu baik. Hormat semua orang. Kedua, kasihilah saudara-saudara. Semua orang dihormati, kasihilah saudara-saudara. Nah ini dibedakan Saudara-saudara itu orang-orang dekat kita butuh mengasihi. Orang lain juga kita kasih, tapi ini mau jelaskan dia pembeda. Saya pernah bilang pada saudara tentang perempuan itu kan saya bilang begini. Saya diajar untuk saya ini. Hormati semua perempuan. Begitu toh? Tapi memperlakukan istri berbeda dengan semua perempuan. Betul toh? Jangan perlakukan semua perempuan sama. Hormat semua orang secara sama, memperlakukannya dengan berbeda. Sesuai dengan dia pun status. Supaya jangan sampai bilang, tadi kan Pak Pendeta suruh kita kasih semua.
Ketiga, takutlah akan Allah. Takutlah akan Allah. Takut akan Allah bukan supaya lari jauh dari Allah, tetapi supaya orang mengikuti perintah-perintahnya. Dan yang terakhir, hormatilah raja. Hormatilah raja ini sangat berkaitan bilang begini. Kalau yang kelihatan saja kita tidak bisa hormati, kita tidak bisa hargai, bagaimana kita hormat Tuhan yang tidak kelihatan? Yang di depan mata saja kita tidak sanggup hormat, tidak. Kira-kira pembacaan itu mengatakan demikian. Mari kita lihat tema kita, saudara-saudara. Tema kita hari ini adalah hidup sebagai hamba Allah. Hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudara, hamba selalu dikaitkan dengan dua hal. Yang pertama, secara sekuler, hamba berarti budak belian. Hamba berarti pembantu, hamba berarti abdi. Secara sekuler. Tapi yang kedua, secara rohani, hamba berarti pelayan Allah. Secara sekuler dia budak belian, tetapi secara rohani hamba adalah pelayan Allah. Apa sesungguhnya yang dimaksudkan di sini? Pelayan Allah yang dimaksudkan adalah kata hamba itu dipakai untuk merendahkan diri di hadapan tuannya. Hamba itu dipakai untuk merendahkan diri di hadapan tuannya. Dalam hidup keagamaan Israel, saudara-saudara, kata hamba dipakai untuk menunjukkan kerendahan diri seseorang di hadapan Allah. Dia berhadapan dengan Tuhan Allah, dia harus tahu diri, dia mesti rendah. Betul-betul rendah. Tidak boleh begitu. Hamba. Kedua, saudara-saudara, kata hamba itu berarti mengabdikan diri, menyerahkan diri sepenuhnya hidupnya. Karena dia sudah ditebus oleh Allah. Maka hamba hanya akan melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh tuannya sebagai wujud dari tanggung jawab. Itu hamba. Sebagai orang yang sudah ditebus, dia mengabdikan diri sepenuhnya. Dan dia hanya akan melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh tuannya sebagai wujud dari sebuah tanggung jawab. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat sekarang. Hamba Allah itu, karena itu hamba Allah itu adalah orang yang dipanggil oleh Allah, dikuduskan dan diberi hak mewarisi sorga. Itu hamba Allah. Orang yang Tuhan panggil. Bukan kita yang pilih Tuhan. Tuhan yang panggil kita. Kepada kita, Tuhan kuduskan kita. Dan berikan kepada kita hak istimewa untuk mewarisi sorga. Kedua, hamba Allah itu adalah orang yang diutus oleh Allah ke dalam dunia. Tuhan panggil, Tuhan utus ke dalam dunia, memberikan kuasa untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Itu hamba Allah. Ketiga, hamba Allah itu adalah orang yang diberi kuasa oleh Allah untuk dipakai membangun kehidupan rohani dan kehidupan jasmani. Jadi tanda-tanda kerajaan Allah sudah ada. Hamba Allah juga harus paham. Ini Tuhan panggil dia, diberi kuasa lagi untuk membangun kehidupan jasmani dan kehidupan rohani. Nah, ini kita sampai di bagian terakhir. Karena itu, seorang hamba Allah mestinya punya sikap. Ada berapa kok di sini? Saudara ikut saya. Tidak lama. Satu. Seorang hamba itu punya sikap taat kepada tuannya. Taat kepada tuannya. Sedekat apapun tuannya dengan hamba, kita tahu diri kita hamba, taat.
Tidak usah tipu-tipu kita pun Tuhan dong. Tidak usah omong-omong dia di belakang. Omong di dia muka, berani. Kadang-kadang ini anak dong ini. Saya bilang, saya lihat 1-2 kita putukang dong ini. Kalau dong kerja habis kau dong pulang itu aman. Tapi kalau dong kerja habis kau dong cuci habis kaki tangan dong duduk kau lihat-lihat kita begini. Sedikit lain nenek sumati di kampung. Sedikit lain dong datang ke tapi ini ada berdapat berita nenek ada mati. Jadi panjar. Karena nenek mau pi berapa hari? 2 hari. Iya itu 2 minggu itu. 2 hari Senin yang dia maksud. Uang panjar su habis baru dia datang. Tanda berkas tahu jalan putus di Takari. Nanti 2 bulan kemudian dia kerja-kerja izin lagi. Mau pi mana lagi? Nenek ada mati. Lupa nenek berapa? Kalau tiap bulan nenek mati lama-lama orang lain pun nenek lu pinjam jadi nenek. Ini nenek semua di dunia mati gara-gara yang kau pun tipu-tipu ini. Jadi tolong taat kepada Tuhan. Amin kok. Kasih tahu dia baik-baik. Kalau memang tidak semua Tuhan benar. Ini khotbah bukan untuk Tuhan. Ini kan temanya tentang hamba toh. Jadi dengar yang kita hamba-hamba ini. Salah kasih tahu. Dia omong salah. Tuhan usah tepuk tangan kalau dia omong salah toh. Kenapa lu tidak tepuk tangan? Kok Bapak salah nah? Nanti tepuk tangan Bapak pembodoh. Dia tidak mau. Yang benar itu yang kasih tahu. Hamba pun sikap juga. Karena itu kan yang kita lakukan adalah sesuatu yang Tuhan perintahkan, dia yang menebus kita. Karena itu hamba mesti taat kepada Tuhan. Taat. Sebentar dari multimedia tolong bagi-bagi ini khotbah kok. Pulang putar di rumah kok itu anak di rumah dan dengar. Lu dengar tuh. Kedua, hamba itu mesti bersikap tidak mencari keuntungan diri sendiri dari tuannya. Tidak boleh. So tetapkan dia pun gaji berapa, terima itu cukup. Dia makan karena itu sudah, jangan kas makan ini tuan pu anak kita pi makan tambah lebar. Dia terlalu suka ini makanan. Ini bubur ayam ini anak suka sekali. Betul dek suka bubur ayam. Tidak, dia yang suka. Jadi saudara-saudara, jangan ambil keuntungan sendiri. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ini saya berapa bulan lalu ada di KPU provinsi. Teman-teman minta saya berbicara sedikit di KPU situ karena ada orang pi daftar mau jadi caleg lain-lain. Saya bilang begini, kita mesti baku dukung, baku kasih tahu, bukan saja soal ini tahap-tahapan menuju pemilu, bukan saja itu, tapi kita mesti baku tahu bahwa dunia lagi berubah. Dalam dunia yang lagi berubah ini, kalau dulu caleg itu bisa janji ini masyarakat, sekarang masyarakat janji kembali caleg. Kasihan itu kita manfaatkan ini. Tidak boleh begitu. Supaya lurus-lurus. Itu hari saya pun majelis satu itu. Saya marah dia. Kan saya kan ketua Panwaslu dulu. Saya lihat dia pun rumah itu. Bendera partai 7. Saya bilang ini orang ini dia partai terlarang ini kalau begini. Karena dia kan cari keuntungan, di sini dia mengabdi, di sini. Kan kasihan orang, tidak boleh begitu. Saudara pikir yang Tuhan dong itu kalau pakai bahasa kita tiap hari, kita yang hamba ini, kita pikir yang Tuhan dong ini dong petik daun, kok doi itu ke daun, uang ke daun petik-petik, dong itu setengah mati. Kan itu setengah mati. Cari doi ini bukan gampang.
Sedikit-sedikit demo, tidak mau makan. Tidak usah makan. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Kita semua butuh uang. Tapi jangan uang buat kita kehilangan harga diri kita. Kan Tuhan juga tidak suka. Ketiga, seorang hamba Tuhan itu tidak boleh sombong. Tidak boleh. Saya paling jengkel yang kalau orang datang misalnya dia itu datang ke stok kita, Pak, saya dengan presiden itu jarak hanya 20 senti. Ini dia pun sombong suka keluar. Tak usah sombong, saudara mau dekat dengan siapa kok. Yang paling penting itu dekat dengan Tuhan Allah. Itu yang paling penting. Kita ini yang suka cerita-cerita tinggi. Saya dan dia tuh Pak, tiap hari dia datang di rumah, tiap hari. Iya, karena lu ada masalah dan dia maka tiap hari. Jangan bangga karena dia datang tiap hari. Saudara-saudara, jangan sombong. Seorang hamba itu ke berapa ya? Ke berapa kok? Keempat mengkali. Seorang hamba itu tidak boleh gampang tersinggung dan gampang marah. Tidak boleh. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Saya lihat kita pun teman-teman, sekarang kan ada pelayanan, ada kegiatan sosial apa tuh, dong kan bikin grup WA atau grup alumni, grup apa. Sekarang ini TK saja ada grup alumni TK. Dong bikin grup. Omong salah sedikit tersinggung keluar dari grup. Sedikit-sedikit keluar dari grup. Sedikit, dia keluar terus saja. Jangan, hamba itu jangan terlalu tersinggung. Namanya kita mengabdi di orang ini. Waktu mustahan. Kadang-kadang dia pembapa mama baik sama dia puana. Kadang-kadang ini hamba don duduk cerita-cerita bilang, bos laki-laki baik ma. Kadang-kadang bos perempuan baik ma, ya laki-laki. Ini hamba dong ini. Karena manapun don dua suami istri. Jadi kalau dia punya suami tidak baik, nah dia mau nikah dengan kita. Saya jangan ngomong-ngomong begitu, tidak baik. Ini hamba dong, ini juga enakan beromong. Hamba itu saudara, mesti selesai dengan dirinya. Kalau dia tidak selesai dengan dirinya itu yang gampang sombong, gampang tersinggung. Dia pun diri habis sudah. Kok kita ini hanya hamba. Saya pernah bilang, satu saat almarhum dosen saya itu Pak Pendeta almarhum Pak Telnoni, Dr. Telnoni DB Yandi, engkau itu mesti studi lanjut. Studi lanjut. Ya. Tapi ingat, engkau tetap STH. Studi lanjut kau tetap STH. Sama dengan DO dong. Tidak. STH. Saya tetap hamba. Mau sekolah tinggi sampai manapun ingat, saya tetap hamba. Tidak usah ganti, kita tetap hamba. Supaya kita tidak merampas apa-apa. Berikut. Seorang hamba itu tidak boleh licik. Tidak boleh licik. Licik itu, makanya Tuhan atur memang engkau harus tulus seperti merpati dan apa? Cerdik seperti ya. Cerdik dan licik itu beda kok sama ya. Cerdik dan licik beda kok sama. Beda, dia tulisan beda. Tapi cerdik lebih berkaitan dengan strategi. Licik itu upaya pakai strategi untuk kepentingan diri. Kamu tidak boleh licik. Tidak boleh. Karena itu jangan hanya cerdik, mesti tulus.
Orang kalau terlalu tulus tapi tidak cerdik, gampang ditipu. Kalau orang terlalu cerdik tapi tidak tulus, gampang menipu. Jadi dia beda tipis-tipis saja. Tulus tapi tidak cerdik, orang tipu-tipu nanti. Cerdik tapi tidak tulus, dia yang tipu kembali orang nanti. Karena itu dia harus ada. Berikut, hamba itu tidak boleh tawar hati ketika dia mengalami kesulitan-kesulitan. Karena hamba bekerja untuk tuannya. Dan karena itu kebahagiaan tuannya itulah yang paling utama. Hamba tidak boleh tawar hati. Karena dia bekerja bagi tuannya. Kebahagiaan daripada tuannya itulah yang utama dalam hidupnya. Tinggal dua, tidaklah mulai. Berikut, hamba itu mesti menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan memberi yang terbaik kepada tuannya. Hamba mesti begitu, berikan yang terbaik. Tidak asal-asalan. Dan yang terakhir, saudara, hamba itu tidak boleh suka menuntut. Tidak hanya menuntut saja. Tidak boleh menuntut untuk diperlakukan lebih dari hamba yang lain. Tidak boleh meminta penghargaan yang lebih dari orang lain tentang apa yang dia kerjakan. Tidak boleh. Kalau kita bicara dalam dua konteks, sebagai hamba Allah, tidak usah diminta diperlakukan lebih. Saudara boleh saja mengatakan, saya paling manja di hadapan Tuhan. Tapi saudara tidak boleh minta untuk diperlakukan lebih dari orang lain. Toh Tuhan sayang kita semua juga. Dalam kaitan dengan hamba kita di tengah-tengah dunia, kita bekerja pada orang lain, mengabdi kepada orang lain. Jangan terlalu menuntut untuk diberi penghargaan. Kerjakan saja. Biarlah penghargaan itu datang sebagai apresiasi yang betul-betul muncul dari niat daripada tuannya. Bukan karena itu. Ya itulah. Bagi seorang hamba Allah yang ada di tengah-tengah dunia. Supaya dia melakukan yang harus dia lakukan. Dan tidak boleh melakukan apa yang tidak boleh dia lakukan. Perspektif akan muncul banyak-banyak dari orang-orang pun cara pandang yang berbeda-beda tentang kita. Tetapi lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur untuk firman-Mu. Mensiasati kehidupan kami sebagai hamba di tengah-tengah kehidupan dunia, sebagai warga negara, sebagai warga gereja. Tolong kami Tuhan supaya kami benar-benar melakukan apa yang Tuhan mau dalam kemerdekaan kami, bukan melakukan apa yang kami mau. Berita firman-Mu biar tersimpan di dalam hidup kami. Diajarkan terus-menerus oleh Roh Kudus. Dan biarlah firman-Mu jadi pelita bagi kaki kami. Sekaligus terang bagi jalan kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Untuk pengakuan iman sejemput jemaat Tuhan berdiri.